Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan memberikan bagaimana cara penggunaan aplikasi Zoom untuk kuliah online. Aplikasi Zoom ini bisa dikolaborasikan dengan Google Classroom yang nantinya tugas-tugas segala macam yang berhubungan dengan materi, tugas-tugas itu bisa dilakukan di Google Classroom. Adapun untuk kuliah online, tatap muka online, kuliah online itu bisa dilakukan dengan aplikasi Zoom Cloud Meeting. Baik, adapun pertama-tama untuk bisa melakukan menggunakan Zoom harus diinstal terlebih dahulu. Adapun cara menginstal aplikasi Zoom, yang pertama langkah-langkahnya adalah kita cari dulu di Google itu dengan mengetik Zoom Cloud Computing. Nah, dengan mengetik ini maka akan keluar beberapa alternatif. Ini ada untuk aplikasi di Google Play dan ada juga download for Windows. Saya coba untuk download for Windows. Nah, setelah di-download, di-install, ikuti langkah-langkahnya, nanti akan keluar seperti ini. Nah, ini bisa dilihat di panah. Nah, otomatis Zoom ini sudah terinstall di komputer kita. Nah, setelah itu klik 2 kali maka akan keluar tampilan seperti ini. Join a meeting. Nah, kita klik join a meeting maka akan keluar seperti ini. Di sini ada beberapa pilihan untuk sign in-nya. Saya lakukan dengan menggunakan sign in with Google. Ini untuk mempermudah kita dalam melakukan sign in. Nah, setelah itu, nah ini ada beberapa pilihan, pilihan akunnya. Kalau yang sudah ada, ini biasanya ada pilihan. Tapi kalau belum ada, itu akan kosong dan kita tinggal isi email yang akan kita masukkan ke sign in ke Zoom, aplikasi Zoom ini. Nah, setelah itu nanti akan keluar seperti ini. Nah, ini otomatis kita sudah bisa menggunakan aplikasi Zoom dengan tampilan seperti ini. Untuk menggunakannya, ini kita kalau sebagai guru atau dosen, kita tinggal pilih new meeting. Di sini ada pilihan new meeting. Nah, ini dosen ataupun guru bisa pilih ini. Kalau pelajar atau mahasiswa bisa menggunakan langsung join. Nah, setelah kita memilih salah satu ini, misalkan saya sebagai dosen pilih new meeting. Nah, maka akan keluar tampilannya seperti ini. Nah, otomatis ini sudah bisa melakukan kuliah online, sudah bisa dimulai. Nah, adapun kalau sudah tampilannya seperti ini, diperbesar layarnya, maka akan keluar tampilan seperti ini. Nah, di sini ada beberapa fitur penting dalam aplikasi Zoom. Ada beberapa fitur, di antaranya ini yang pertama, bisa dilihat di layar, ini yang pertama. Yang pertama ini fungsinya adalah untuk
mic ini fungsinya untuk suara, itu bisa dimatikan atau bisa dihidupkan. Yang kedua, ini kamera. Kameranya bisa dihidupkan sama ataupun dimatikan. Nah, yang ketiga, ini invite. Invite ini bagaimana dosen itu bisa mengundang beberapa mahasiswa dengan cara mengetikkan email yang dipunyai oleh mahasiswa. Ataupun ada cara yang kedua, yaitu yang ini, kita bisa mengcopy ID-nya, ini ID meetingnya sama passwordnya. Nah, kita mengcopy ini dan itu bisa di-share atau dibagikan lewat WhatsApp ataupun yang lainnya. Nah, nanti mahasiswa memasukkan ID dan passwordnya, maka akan terhubung dengan kita. Nah, ketika mahasiswa kita undang, maka hasilnya akan seperti ini. Nah, ini ketika mahasiswa sudah diberikan passwordnya, ID dan passwordnya, maka akan keluar tampilan seperti ini. Nah, ini proses kuliah secara online sudah mulai berjalan. Nah, adapun fitur yang lainnya, ini ada fitur nomor 4. Nah, nomor 4 ini untuk mengetahui seberapa banyak mahasiswa yang telah bergabung dengan kita, dengan dosennya. Nah, ini yang kelima, yang ini bagaimana dosen bisa memberikan slide atau materi yang akan disampaikan. Nah, dengan mengklik share ini, maka nanti akan keluar seperti ini. Nah, ini ada pilihannya, semua yang bisa kita tampilkan, itu kita tinggal klik dan share. Maka akan keluar tampilan atau slide yang akan kita bagikan ke mahasiswa. Ataupun ada pilihan yang lain, di sini ada pilihan yang lain. Nah, ini drawing. Di sini bisa digunakan untuk menulis pakai touchscreen. Disarankan untuk pakai touchscreen kalau yang ini. Nah, jadi ada beberapa pilihan ketika kita mau men-share materi yang akan kita share ke mahasiswa. Nah, itu nomor 5. Nah, yang keenam, ini fitur yang keenam adalah untuk chat dengan mahasiswa. Ini chat ini nanti ketika kita klik chat, maka akan keluar beberapa tampilan yang akan kita berdiskusi dengan mahasiswa. Nah, yang ketujuh, ini adalah untuk record atau untuk merecord semua kegiatan yang dari awal sampai akhir kita lakukan. Termasuk yang ini saya lakukan dengan menggunakan record di aplikasi Zoom ini. Nah, ini bisa digunakan record. Nah, ketika
sudah selesai, maka ini ada end meeting. Ketika sudah selesai perkuliahan secara online, itu kita bisa mengakhiri dengan cara klik end meeting ini. Nah, itu beberapa langkah-langkah bagaimana caranya kita bisa melakukan instalasi dengan menggunakan Zoom ataupun fitur-fitur yang penting yang ada di aplikasi Zoom ini. Nah, untuk selanjutnya, bagaimana caranya kita bisa mengkolaborasikan antara aplikasi Zoom dengan Google Classroom. Baik, ini untuk Google Classroom. Nah, untuk Google Classroom ini kita bisa lihat, karena ini yang saya sudah ada Google Classroom-nya. Nah, ini bisa dilihat, ini di Google Classroom, misalkan saya ambil contoh mata kuliah IMK. Nah, ini mata kuliah IMK, di sini ada, di Google Classroom ini ada namanya forum. Forum ini untuk diskusi antara mahasiswa dengan dosennya. Nah, yang kedua, ini ada tugas kelas. Di sini dosen bisa membuat beberapa tugas, kuis, pertanyaan ataupun materi bisa kita share di sini. Jadi di sini sudah lengkap. Ini untuk melihat anggota dari atau mahasiswa yang ada yang tercatat di Google Classroom ini. Ini ada beberapa mahasiswa. Untuk penilaiannya juga kita bisa melihat langsung di sini. Ini ketika kita memberikan tugas, maka kita bisa langsung menilai dan langsung memberikan nilai di fitur ini, di fitur nilai ini. Ini bisa dilihat. Nah, kalau selesainya terlambat, ini akan ada tulisan seperti ini, selesai terlambat. Atau tidak mengerjakan, maka di sini ada tidak ada. Nah, ini bisa dilihat seperti ini. Nah, jadi ini adalah bisa dikolaborasikan antara Google Classroom ini bisa dikolaborasikan dengan Zoom, aplikasi Zoom, di mana aplikasi Zoom ini adalah untuk kuliah online secara tatap muka, dan Google Classroom ini bisa dipakai untuk tugas-tugas, kuis, ataupun materi bisa kita share di Google Classroom. Nah, jadi seperti itu kita bisa kuliah online dengan mudah, dan ini Zoom, aplikasi Zoom ini free, gratis, kalian bisa pakai dengan tidak perlu bayar. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.